Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama KFF TV. Gudangnya cerita horor thriller. Jangan skip videonya ya. Penulis cerita, Sultan Diko. Bella, teriakku histeris. Suara itu menggema penuh kepiluan. Seketika itu pula, lidah terasa kelut tidak mampu berucap kata, deru napas tersengal-sengal, jantung berdetak kencang di atas normal. Terdengar suara seseorang memanggil namaku. Jo, bangun, Jo. Beruntung kejadian mengerikan itu, ternyata hanyalah mimpi belaka. Aku terdiam beberapa saat, mengatur napas untuk memulihkan stamina. Mimpi itu sangat menakutkan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi bila kejadian itu benar-benar nyata. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh. "Kamu mimpi buruk, Jo?" tanya Sukta padaku. Aku masih termenung memikirkan mimpi yang baru saja terjadi. Semoga ini hanyalah bunga tidur. Ada kecemasan yang bergejolak di dalam dada, bila mengingatnya. "Tidak, Sukta, hanya mimpi biasa," jawabku, mengelak. Aku menutupi perihal sebenarnya tentang mimpi itu, pada Sukta. "Kamu mengigau memanggil nama, Bella." Sampai di sini, dalam kondisi yang belum sadar betul, aku merasa aneh dengan kehadiran Sukta bersamaku. Di dalam satu ruangan hanya berdua saja, apa kata orang nanti? Kenapa Sukta berada di kamarku? Apa yang telah ia lakukan? Atau jangan-jangan, tidak mungkin. Aku mencoba menepis semua hal negatif dalam pikiranku. Semoga ini hanya kebetulan saja, dan tidak ada yang terjadi pada kami, pikirku. Aku terkejut bukan main, saat mengetahui bahwa tubuhku hanya berbalut selimut saja. Seketika itu juga aku sadar, ternyata kami telah melakukan hubungan selayaknya suami istri. Rasa bersalah terhadap Bella kini mulai menghukum jiwa. Bagaimana bisa itu terjadi, sedangkan aku tidak ingat apa-apa? "Sukta, kenapa kau ada di sini? Apa yang terjadi pada kita?" tanyaku, penuh keheranan. Sukta mendekat, kemudian memelukku penuh pengharapan. Sepertinya malam ini ia sangat bahagia. Hal itu terlihat dari rona wajahnya yang berbinar-binar. "Kita telah melakukannya, Jo. Aku harap suatu saat nanti aku bisa memiliki keturunan darimu." Dek, aku hanya terdiam tanpa berucap kata. Jika benar apa yang dikatakan Sukta bahwa kami telah melakukan hubungan selayaknya suami istri. Sungguh semua ini sangat bertolak belakang dengan hatiku. Oh, Tuhan, saya telah menyakiti perasaan wanita yang sangat saya cintai. Maafkan Bella, gumamku, dalam hati. Tetapi Sukta, kenapa aku tidak ingat sama sekali apa yang terjadi pada kita? Tanyaku. Perlahan Sukta merenggangkan pelukannya, ia kemudian berkata, "Sudahlah, Jo. Tidak penting kita berdebat tentang itu semua." Masih dalam kebingungan, aku mencoba mengingat semua kejadian sebelumnya. Yang terlintas di pikiranku hanyalah, saat Sukta memberikan minuman. Aku meminumnya, kemudian tak ingat apa-apa lagi. "Oh Bella, malam ini Yoshua akan menghabiskan banyak waktu bersama Sukta," jiwaku terasa hancur. Tapi aku tidak bisa membatalkan kesepakatannya dengan kepala suku Kulana. Jelas tidak mungkin aku melakukan semua itu. Aku mencoba memejamkan mata, membawa semua duka nestapa. Berharap bisa terlelap dan melewati malam, walau membawa beban derita, akibat rasa yang terluka. Tapi sepertinya malam ini adalah malah tersulit sepanjang hidupku. Hanya linangan air mata yang menjadi pelampias dari gelora yang membara.
Rasa sakit itu kian nyata, merajam menambah lara. Terasa sesak di dalam dada, tak ubahnya seperti tersayat sembilu. Luka itu diakibatkan oleh cinta yang tak bertatah, deritanya kini membelenggu menguasai jiwa. Bongkahan merah dalam dada, seolah retak dan terbelah menjadi dua. Malam berlalu tanpa sekejap pun mata ini tertidur. Akhirnya aku memutuskan untuk berlatih memanah di waktu menjelang fajar. Hal itu aku lakukan untuk mengurangi beban yang menyesakkan dada ini. Aku berjalan ke arah sungai Amazon, tempat di mana saat Joe mengatakan ingin membuahi sukta. Aku hempaskan semua duka lara, berteriak sejadi-jadinya untuk membuat hati merasa tenang. Semua beban duka nestap aku luapkan, biarlah sungai ini menjadi saksi bisu betapa sakitnya perasaan ini. Di sisi lain, Oth Sukta. Sesuai permintaan kepala suku Kulana, aku membuatkan ramuan yang telah dipercayai turun-temurun. Entah apa yang terjadi, semenjak bertemu Yoshua aku seolah merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Setiap kali mengingatnya, jantung terasa berdetak lebih kencang. Matanya yang tajam, ketampanannya, bahkan semua tentangnya, begitu sangat mengagumkan. Aku memilih ia untuk membuahiku, berharap suatu saat nanti wajah itu akan tetap terlihat dalam sosok putriku nanti. Seteguk demi seteguk, Yoshua meminumkan ramuan itu. Sepertinya obat itu bekerja dengan baik. Tidak lama ia merasakan pusing dan terjadilah sesuatu yang telah direncanakan. Namun dalam ketidaksadaran laki-laki berdarah Papua itu selalu saja menyebut nama Bella, bahkan di dalam tidur pun ia masih menyebutkan namanya. Ada rasa sakit yang menyayat hati dalam dada ini. Bahkan saat menjelang pagi, aku dikagetkan oleh Yoshua yang terus-menerus memanggil nama Bella. Sepertinya ia mengalami mimpi buruk. Bella sangat berharga baginya, aku sadar bahwa kehadiranku hanya menjadi duri di antara mereka. Namun siapa yang bisa melawan kehendak kepala suku Kulana? Sudah menjadi tradisi bagi kami, melakukan hal itu, demi penerus selanjutnya. Rasa ini akan aku simpan dalam hati, karena bagi suku kami tidak diperbolehkan untuk saling jatuh cinta. Apalagi harus saling memiliki. Jika hal itu diketahui oleh kepala suku Kulana, maka akan menjadi masalah besar. Tapi aku cukup bahagia dengan semua ini, walau aku tahu cinta Yoshua hanyalah untuk Bella. Aku akan mengabaikan rasa ini, cukup aku dan Tuhan saja yang tahu. Namun di satu sisi, ada kekhawatiran akan jenis kelaminnya nanti. Bagaimana jika janin yang berada dalam perutku ini seorang laki-laki? Tentunya hal itu sangat tidak diinginkan oleh kepala suku Kulana. Sampai di sini, aku melihat Yoshua sangat gelisah. Pagi yang masih remang-remang ia pergi entah kemana. Pagi yang masih remang-remang, aku mencari Bella. Entah kemana gadis itu, sudah mencari kemana-mana tapi tetap tidak aku berjumpa dengannya. Dengan membawa perasaan bersalah, aku mencari Bella ke pesisir sungai Amazon. Aku menemukannya sedang berlatih memanah, dengan penuh amarah. Melihat dari gelagatnya, sungguh tidak baik bila aku menjumpainya untuk saat ini. Aku memutuskan untuk mengamati dari kejauhan. Namun ternyata keberadaanku diketahui oleh Bella, ia pun memalingkan muka dan terus berjalan menjauh. Bella, panggilku. Gadis berdarah ningrat ini benar-benar marah denganku, jangankan untuk bertegur sapa. Memandang saja ia tak sudi. Bella, sa tahu kalau sa telah melukai perasaanku. Bella berhenti, kemudian memalingkan tubuhnya ke arahku. Cukup, Joe. Sekarang rasakan ini. Bella mengarahkan busurnya padaku, kemudian menariknya ke belakang dan siap membidik. Bella, apa yang kau lakukan? Ini sa, Yoshua. Jangan gila, kau. Tapi Bella tidak mendengarkan perkataanku, ia terus saja menarik busurnya,
selayaknya ingin menyerang musuh. Sepertinya, untuk kali ini, gadis Jawa, berdarah ningrat itu, tidak main-main. Busur itu melepaskan anak panah menerobos udara. Dalam hal ini tidak ada yang dapat aku lakukan. Kecepatan benda panjang berujung lancip itu terus saja mengudara menuju ke arahku. Bella benar-benar sudah tak terkontrol, api cemburu telah menguasainya. Sungguh di luar dugaanku, kalau amarahnya sampai seperti ini. Busurnya melepaskan anak panah menerobos udara. Dalam hal ini tidak ada yang dapat dilakukan. Kecepatan benda panjang berujung lancip itu terus saja mengudara menuju ke arahku. Bella benar-benar sudah tidak terkontrol, api cemburu telah menguasainya. Sungguh di luar dugaan, aku tidak pernah membayangkan jika amarahnya sampai begitu mengerikan. Luar biasa, anak panah yang dilesatkan oleh Bella mengenai seekor hewan liar, yang tiba-tiba telah berada di dekatku ingin menyergap. Hewan menyusui bermoncong panjang tergeletak tak berdaya di sisiku. Perbuatan yang dilakukan oleh Bella, memberi pelajaran yang sangat berarti pada jantungku. Bongkahan merah dalam dada, memberi pompahan yang hebat tatkala anak panah datang menghujam. Aksi heroik itu mampu memberi jeda pada pernapasanku. Namun ketika kaki ini ingin melangkah ke arah Bella, lagi-lagi gadis berdarah ningrat itu membuatku tak berdaya. Hal yang serupa kembali ia lakukan. 2 ekor hewan berkulit tebal berbulu kasar ini tergeletak tak berdaya. Luar biasa, Bella. Kau melakukannya dengan insting dan timing yang tepat. Ujiku, pada Bella. Bella hanya terdiam tanpa berucap kata. Bella, maafkan Sa. Sungguh Satra bisa mengingat semuanya. Kejadian itu terjadi begitu saja, ucapku lagi, pada Bella. Bella menghela napas kasar. Sungguh itu menunjukkan betapa berat beban yang bergejolak dalam dirinya. Lupakan semua itu, Joe. Aku tidak ingin membahasnya, ujar Bella. Aku menarik napas lega, setidaknya sekarang Bella sudah bisa diajak bicara. Walau kelihatan sedikit ketus, itu sudah jauh lebih baik. Oke, Satra akan membahasnya lagi, ucapku, dengan nada berat. Bella kemudian mencabut anak panah yang menancap di tubuh hewan yang tadi ia bunuh. Bawa hewan itu, Joe. Ini akan berguna untuk kita nanti. Walau sedikit bingung dengan ucapan Bella, tapi aku tetap menurutinya tanpa bertanya untuk apa hewan ini. Semoga tidak ada konspirasi di balik semua ini. Saat tiba di kediaman, aku tak sengaja melihat Bella sedang berbincang dengan kepala suku Kulana. Entah apa yang mereka bicarakan. Dari gelagatnya sepertinya kedua orang itu tengah membicarakan sesuatu yang serius. Sayang sekali aku tidak bisa mendengar pembicaraan mereka. Sampai di sini. Tidak lama kepala suku Kulana berpamitan meninggalkan Bella. Sepertinya kalian berbincang cukup serius. Kalau boleh tahu, apa yang kalian bicarakan? Tanyaku, pada Bella. Bella menghela napas berat, kemudian berkata, Joe, kepala suku Kulana tidak bisa menolong kita dalam misi menyelamatkan Robert dan Maggie. Karena ia telah membuat kesepakatan dengan Ratu Kulina, untuk tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Bagi kedua belah pihak, apapun alasannya tidak dibenarkan melanggar perjanjian itu. Sejauh ini, pihak Ratu Kulina tidak pernah mencampuri urusan mereka. Kepala suku Kulana menolak untuk memberi bantuan dalam misi penyelamatan Robert dan Maggie, ujar Bella. Ada jeda beberapa saat, tatkala Bella mengatakan hal itu. Bella sudah memikirkannya, kita akan melawan suku Kulina. Bella keheranan mendengar ucapanku. Maksudmu, kita akan membiarkan Robert dan Maggie menjadi korban keganasan mereka. Bukan itu yang saya maksud. Bella mengambil posisi, mendengarkan dengan serius kalimat demi kalimat dari ucapanku. Lantas, apa maksud dari ucapanmu? Tanya Bella, padaku.
Gadis berdarah ningrat ini belum bisa memahami kalimat yang aku ucapkan. Begini Bella, melawan suku Kulina dengan kekuatan, apalagi kita hanya berdua saja, sungguh suatu yang mustahil dapat kita raih. Kita harus sedikit lebih sabar, gunakan ini bukan kekuatan. Ucapku pada Bella, sambil kedua jari tangan menunjuk ke kepala dan lengan. Aku dan Bella memutuskan untuk mengintai suku Kulina. Mencari tahu apa yang mereka rencanakan selanjutnya. Saat sampai di pemukiman suku Kulina, aku dan Bella mulai mengendap-endap, untuk melihat keadaan Robert. Tapi apa yang telah terjadi, justru kami tidak menemukan keberadaannya. Terjebak dalam perjanjian dengan suku Kulana membuatku sedikit mengabaikan keadaan Robert, sungguh perbuatan ini sangat memalukan. Bukannya mencari cara agar segera menyelamatkannya, aku malah membuahi sukta. Manusia macam apa aku ini, bersenang-senang di atas penderitaan temanku sendiri. Sampai di sini, mataku terus mengedar ke semua sudut. Mencari di mana mereka menyembunyikan Robert. Di mana Robert, Joe? Kenapa sudah tidak ada? Tanya Bella, padaku sambil berbisik. Entahlah, di mana mereka menyembunyikannya. Sampai di sini, hanya suara riuh suku Kulina saja yang terdengar oleh telinga kami. Aku dan Bella mulai berpikir untuk melihat dari tempat yang lebih dekat lagi. Kami merayap-rayap bak tentara, dengan cara membungkukkan tubuh. Hal itu dilakukan agar tidak mengundang kecurigaan suku Kulina. Joe, coba kau lihat itu, ujar Bella, sambil menunjuk ke salah satu titik. Jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Miris, lagi-lagi mata ini menyaksikan kebiadaban yang tidak bermoral dari suku Kulina. Maggie, sekarang mulai terungkap, kehilangan Maggie yang secara misterius ternyata diculik oleh Ratu Kulina. Ia kemudian diasingkan untuk persiapan persembahan suci di tepi sungai Amazon nanti. Misteri kehilangan gadis blasteran itu kini terjawab sudah. Ironisnya, Maggie mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Tubuh lunglai itu terbaring tanpa busana di tengah lapangan. Orang-orang suku Kulina ini membuat sebuah lingkaran mengelilinginya. Kemudian menindih tubuhnya, perbuatan biadab ini mereka lakukan secara bergilir. Aku tidak pernah menyangka hal itu akan dialami oleh Maggie. Selain tak berperi kemanusiaan, suku ini juga ternyata tak bermoral. Tindakan asusila ini sungguh aku mengutuknya. Biadab, aku mengecam perbuatan orang-orang ini. Sementara di sisi lain, beberapa dari mereka mempersiapkan kayu. Entah untuk apa kayu-kayu itu, kami belum bisa menyimpulkannya. Yang jelas ada yang mereka rencanakan, tapi entahlah apa itu. Robert yang dari tadi hanya menangis tak berdaya, sesekali menggelengkan kepala lalu kemudian membenturnya di kayu penyangga bersilang tempat ia dibelenggu. Kemudian beberapa orang menghampirinya, melepas tali pengikat lalu dibaringkan di sisi Maggie. Pemandangan ini sangat tidak mengenakan, kedua sahabat kami berbaring di atas tanah tanpa sehelai benang, dan dipertontonkan beramai-ramai. Tidak lama datanglah Ratu Kulina. Setelah beberapa putaran mengelilingi Robert dan Maggie, sesekali memercikkan air dalam bejana berukunan kecil. Hal itu ia lakukan sampai 3 kali. Setelah Ratu Kulina selesai melakukan ritual, datanglah 2 orang pengikutnya membawa tanduk kayu. Tubuh Robert tergeletak tak berdaya di atasnya. Sampai di sini, aku berpikir Robert akankah mengalami nasib yang sama dengan Martin. Ini tidak bisa dibiarkan, bagaimanapun caranya perbuatan mereka harus segera digagalkan, walaupun harus dibayar dengan nyawa. Bella, kita tidak boleh lagi menunda-nunda. Ini waktu yang tepat untuk melakukan semua rencana. Saya takut Robert dan Maggie mengalami nasib yang sama dengan Martin. Ucapku pada Bella. Aku dan Bella bangkit dari persembunyian. Sudah cukup kami mempertontonkan perbuatan terkutuk ini. Kedua bola mata sudah tidak sanggup lagi menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Hei, kombe-kombe, kunaro aro ambe,
ucapku dan Bella saling bergenggaman tangan. Aku mengambil tombak yang beberapa hari terakhir menjadi senjata andalan. Kemudian bersatu sambil bergandengan tangan dengan Bella. Akan sa minum darahmu Ratu Kulina. Kalimat itu seolah menjadi sumpah dalam jiwaku. Ki, kombe kombe, kunaro aro ambe, ucapku dan Bella saling bergenggaman tangan. Aku mengambil tombak yang beberapa hari terakhir menjadi senjata andalan. Namun saat hendak melangkah, Bella seolah tidak ingin melepaskan genggaman tangannya. Jo, hati-hati, ucap Bella, dengan suara berat. Gadis berdarah ningrat itu seolah tidak merelakan kepergianku. Ada kekhawatiran yang terlihat dari ekspresi wajahnya. Aku menganggukkan kepala, sembari memberi sentuhan lembut di bahunya. Tanpa menunda-nunda waktu aku berjalan dengan langkah besar, mengendap-endap masuk ke pemukiman suku kanibal ini. Saat sampai aku melihat rombongan orang kanibal itu mulai menggiring Robert dan Maggie ke arah sungai Amazon. Setelah dipastikan mereka benar-benar pergi, aku mulai mendekati pohon besar yang menjadi persembunyian Ratu Kulina. Namun saat sampai di gerbang kayu besar itu, ternyata ada dua orang penjaga yang berdiri tegap lengkap dengan senjata kapak di tangan. Dengan sedikit ilmu bela diri, aku melempar tombak ke udara. Ketika benda panjang bermata belati itu turun, tanganku segera menyambarnya dan melempar ke salah satu penjaga. Perbuatan itu mampu membuat musuh tersukur ke tanah. Tidak hanya sampai di situ, aku melompat tinggi kemudian melesatkan sebuah tendangan geledek ke arah penjaga yang satunya. Orang itu terpental ke belakang. Dengan buru-buru aku mencabut tombak kemudian memukul tangannya, hingga membuat senjata milik orang ini terlepas dari genggaman. Sedikit tusukan tombak di bagian dada membuatnya mengeluarkan darah. Di mana Ratu Kulina? Atau, ucapku sambil menekan tombak yang menusuk di dadanya. Aku tidak tahu, ucap penjaga itu, dengan suara terbata-bata. Baiklah, kalau kau kasih tahu. Sa akan bermain-main lagi denganmu. Tombak itu aku tekan dalam-dalam. Sehingga membuatnya meringis kesakitan, darah mulai bercucuran dari dada orang ini. Ada di dalam, ujarnya dengan suara bergetar. Mendengar hal itu, aku langsung saja menghabisi orang ini tanpa ampun. Jika tidak dibunuh, bisa saja ia membuat serangan balik. Aku kemudian masuk ke dalam rumah kayu itu, dengan langkah pelan dan tetap berhati-hati. Pandanganku mengedar ke seluruh penjuru untuk mencari Ratu Kulina. Terlihat di depan sana ada seorang perempuan parubaya, tengah bersemedi membelakangiku. Ruangan yang gelap, membuat penglihatan sedikit terganggu. Aku terus berjalan mengendap-endap menghampiri sosok yang sedang bermeditasi itu. Tiba-tiba, indera pendengaranku seolah menangkap suara seperti orang berbisik. Kau, mau kemana? Bisikan itu seolah menggema memenuhi ruangan, membuat telingaku merasakan seperti pasir tertiup angin dan masuk ke dalamnya. Luar biasa nenek ini. Bisikannya saja seolah memecahkan gendang telinga, pikirku. Aku teringat kembali kala bersama Sukta. Jo, aku tidak bisa membantumu dalam misi ini. Karena kami tidak boleh saling mengusik ketenangan masing-masing, ucap Sukta kala itu. Berhati-hatilah, karena Ratu Kulina mempunyai kekuatan memasuki alam bawah sadar, yang akan membuatmu berhalusinasi. Sambungnya lagi, apa yang harus saya lakukan, Sukta? Tanyaku, pada Sukta. Sukta melirik ke kiri dan kanan, sepertinya ia akan mengatakan sesuatu yang sangat rahasia. Aku menganggukkan kepala saat Sukta membisikkan kalimat itu. Perbuatan ini tentunya tidaklah mudah. Tapi, apa yang tidak mungkin di dunia ini? Tidak ada yang mustahil, jika kita mempunyai tekad dan keberanian. Pulang jadi arang, berdiam diri jadi abu, tidak ada pilihan. Lakukanlah, Jo. Jika kamu mampu melakukan itu, orang-orang suku Kulina akan tunduk untuk beberapa saat. Jangan mengulur-ngulur waktu lagi, dan segera tinggalkan tempat itu.
Ucap Sukta, penuh penegasan. Asteris asteris asteris. Aku memusatkan pikiran, mengabaikan bisikan gaib dari Ratu Kulina. Jangan sampai perempuan parubaya ini menguasai alam bawah sadarku seperti di bas tempo hari. Tanpa menunda-nunda lagi, aku ayunkan tombak kemudian melemparkannya ke arah Ratu Kulina yang sedang bersemedi. Namun apa yang terjadi? Sosok bermeditasi itu hanyalah ilusi. Kau pria tampan. Bisikan itu kembali terdengar, memenuhi ruangan. Aku sangat terkejut, dari mana datangnya perempuan parubaya ini. Tiba-tiba saja ia telah berada di belakang, kedua tangannya memeluk tubuhku dari belakang. Saat aku menoleh ke arahnya, "Bella," ucapku. Ternyata yang memelukku adalah Bella. Di sisi lain, Bella. Suku Kulina menggiring Robert dan Maggie ke pesisir Sungai Amazon. Sepertinya kedua sahabat kami itu akan dijadikan tumbal suci. Terbentang sebuah telaga yang mengeluarkan gumpalan asap. Ternyata hutan Amazon bukan hanya dihuni oleh suku kanibal dan hewan buas saja. Di tengah belantara ini rupanya terdapat sebuah telaga dengan air yang mendidih. Disinyalir barang siapa yang jatuh ke dalamnya hanya akan tinggal nama. Aku terus saja mengikuti mereka, semoga di sana Yoshua berhasil mengalahkan Ratu Kulina. Setibanya di pinggiran sungai mendidih ini, kepala suku yang menggunakan atribut taring di hidung bersujud, mulutnya komat kamit seperti sedang membaca mantra. Setelah selesai Robert dan Maggie mereka bawa ke sungai Amazon. Aku mulai melakukan rencana yang telah kami sepakati. Kasihan Maggie dan Robert, mereka hanya pasrah. Tanpa mampu berbuat apa-apa, orang-orang ini melepas Robert dan membiarkan ia berlari. Perbuatan ini dilakukan untuk menjadi permainan. Para menombak dan pemanah dipersiapkan untuk mengeksekusinya. Tanpa menunda-nunda waktu lagi Robert langsung saja berlari tanpa arah yang pasti. Tapi nahas, anak panah melesat di punggungnya, hal itu membuat ia tersungkur ke tanah. Para suku Kulina yang melihat hal itu tertawa terpingkal-pingkal. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Robert kembali berlari. Aku yang tiba-tiba muncul dari permukaan air, tanpa sehelai benang membuat mereka terperanjat. Namun saat melihat lukisan perempuan memegang tangkorak dan sebatang kayu di perutku, mereka semua langsung bersujud dan bertekuk lutut. Tapi sialnya Robert keburu menjauh, ia tidak mengetahui kehadiranku. Aku kesal setengah mati pada Robert. Kenapa ia tidak memilih menyeberangi sungai malah berlari mengitari pesisirnya saja. Sampai di sini, aku langsung saja mengambil tangan Maggie dan memapahnya agar segera pergi dari tempat laknat ini. "Bella," hanya itu kalimat yang terlontar dari Maggie. Aku mengedipkan mata, memberi isyarat pada Maggie. Ada kekhawatiran, takut suku ini mengetahui siapa aku lalu beramai-ramai memburu. Jelas aku tidak akan bisa melawan orang-orang ini, apalagi hanya seorang diri. Orang-orang suku Kulina hanya tercengang dengan ekspresi kebingungan, saat melihat aku dan Maggie mulai masuk ke dalam air. Setelah masuk ke sungai Amazon sedalam pinggang, aku belum juga menemukan tanda-tanda keberadaan Yoshua. Sementara di sisi lain, 2 ekor hewan bermoncong panjang yang kemarin diburu aku tenggelamkan ke dalam sungai Amazon, untuk mengalihkan perhatian kawanan predator air. Yaitu, piranha pemakan daging. Hewan berbulu kasar, berkulit tebal itu hampir habis disantap oleh ikan-ikan kanibal ini. Sementara Yoshua belum juga terlihat, kemana kami akan pergi. Menyeberangi sungai Amazon yang memiliki lebar hampir 8 km ini, jelas tidak mungkin. Hus! Anak panah melesat hampir mengenai kami, ternyata orang-orang suku Kulina mulai menyadari bahwa aku mencoba mengelabui mereka untuk Maggie kabur. Berenang menjauh itulah pilihan yang bisa diambil untuk saat ini. Anak panah dan tombak tak henti-hentinya menghujam kami, hujan senjata tidak terelakkan lagi. Yoshua! Asteris asteris asteris.
Aku hampir tidak percaya, kenapa Bella bisa berada di sini. Ada yang berbeda dengannya untuk kali ini, ia tampak sangat cantik dan mempesona. Jo, bisakah kau memberiku sesuatu? Tanya Bella, dengan suara lembut di telingaku. Aku tersenyum mendengarkan ucapannya. Sebagai lelaki normal jelas aku sangat tahu apa yang ia inginkan. Tanpa bicara, helai demi helai kain penutup tubuhnya aku lepaskan satu persatu. Garis bawah. Dari kedua sisi. Garis bawah. Bella dan Maggie berhasil menyelamatkan diri, tapi mereka mulai kelelahan dan hampir kehabisan tenaga. Sementara umpan untuk mengalihkan kawanan predator air, hampir habis. Ironisnya, Yoshua malah asik berbahagia dengan perempuan paruh baya itu. Alam bawah sadarnya telah dikuasai oleh Ratu Kulina. Bersambung.